Waalaikumsalam, Miss. Good morning. How are you today, my student? I'm good, Miss. Kamu tidak mau bertanya lagi kepada aku? How about you, Miss? I'm fine, thank you. Oke, before kita mulai kegiatan kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu kepada Sophia. You can listen me. Bawa Miss. Oke. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Miss. Andre, silakan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, Miss mau ice breaking dulu. Tapi Miss sekalian mau attend your class. Oke? Oke, Miss. Oke, saat Miss panggil namanya, saat Miss absen namanya, tolong sebutkan satu kata sifat awalannya bebas. Nanti say present, oke? Oke, Miss student? Oke, Miss. Kata sifat ya, Miss? Kita mulai dari Asnita. Asnita, are you in here? Present, Miss. Please say. Kata sifat. Beautiful. Wow. Okay, good. Andre? Angry. Angry. Okay, thank you. Another please, this one. Cute, Miss. Okay, thank you. Citra Rika. Lazy, Miss. Iya lagi sesuai dengan orangnya. Sophia Putri. Bad, Miss. Ya, susah ya sama kamu hari ini. Ya. Oke, thank you, my student. Kalian tahu nggak materi kita hari ini apa? Kan enggak, Miss. Sebelumnya Miss sudah bilang juga kan Miss bakal bahas tentang descriptive text. You know what is mean about descriptive text? My student, Enggak, Miss. Bapak dengar, Miss. kalian udah makan atau belum? Belum, Miss. Buat itu makan dulu biar tidak kelelahan. Oke? Untuk minggu depan sebelum masuk kelas itu makan dulu ya. Ya, Miss. Oke, thank you ya. Nah, kita masuk materi kita pada hari ini adalah descriptive text. Berarti nggak ada yang nggak tahu ya tentang descriptive text? Enggak, Miss. Enggak, Miss. Saja. Nah, jadi dengan belajar descriptive text, Miss mau kalian tuh harus paham dulu apa itu descriptive text, terus bagaimana yang tujuannya, dan kalian juga paham bagaimana strukturnya dan penggunaan feature-nya gimana. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, Miss mau kasih sebuah gambar. You know what is that? Ka'bah, Miss. Ka'bah. What you can say about the picture?
tempat orang beribadah, menunaikan ibadah haji, umroh. Banyak orang nih. Iya, banyak orang mau naik haji. Iya. Biasanya kalian ada yang pernah kesini? Belum, Miss. Miss adalah ini adalah sebagai my dream ya. My dream. You know where in place? Di Saudi. Madinah, Saudi Arabia. Ya, Miss. Lup. Untuk tempatnya negaranya itu Saudi Arabia. Ya, Miss. Tempatnya itu Madinah. Madinah kan benar. Nah, biasanya kalau belajar descriptive text, Kenapa, Miss nih? Miss nih capek, Miss. maaf ya. Iya, Miss. Miss mau kalian harus tahu dulu apa aja sih vocabulary yang berhubungan dengan descriptive text. Nah, biasanya kalau descriptive text itu biasa menggunakan bahasa atau kata beautiful, friendly. Traditional, spacious. Actually, you know what is it about foul? Tinggi, Miss. Oh, you're so smart. Oh, thank you, Miss. Okay. For personality, ini biasanya bicara tentang kepribadian seseorang. Nah, nanti di sebuah teks bakal menceritakan atau membahas sebuah personality. Itu biasanya masuk ke descriptive text. Nah, Andre, you know what this mean about cheerful? Cheerful. Tersenyum enggak sih, Miss? No, cheerful itu Bahagia, ceria, guys. Ya, terus friendly, Ya. kind, polite, and smart or intelligent. Polite apa, Miss? Polite is mean sopan ya. Ya. Yes. Ada you know body is intelligent? Pintar. No, rajin. Intelligent itu rajin. Hampir sama dengan smart. Itu bahasa Oh. seninya. Nah, untuk general description biasanya untuk menceritakan sebuah benda atau apapun hal itu biasanya menggunakan Big, terus biasanya untuk mengungkapkan pemandangan atau beautiful, menunjukkan sebuah alam. Kita kalau sering menggunakan beautiful, amazing, wonderful. wonderful. Asita, kamu tahu apa itu amazing? Amazing itu luar biasa nih. Wonderful, wonderful itu kayak menakjubkan, wow gitu. Ya, sebenarnya amazing sama wonderful itu sama ya, luar biasa. Ya, cuma wonderful itu bahasanya lebih luas. Nah, juga ada clean, dirty, traditional, modern. Location word itu adanya digunakan in the middle of the city, near the beach, on the hill. Terus ada surrounded by trees and next to the river. Nah, kita masuk ya. Apa itu descriptive text? Definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describe a particular object in a detail. And descriptive text is a text that describe a person, Place. or thing in detail. Nah, maksudnya gimana? Di sini descriptive text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan sebuah objek secara detail. Dan juga descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan seseorang atau tempat atau sesuatu dengan secara detail. Descriptive text itu bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan informasi secara jelas. Dan descriptive text juga mempunyai structure of descriptive. Nah, actually, you can read it. Read, Miss. Yes. Identification itu, Miss.
Introduce the topic who or what is being described. Descriptionnya gives details, appearance, qualities, behavior, attach. Oke, thank you, Ci. Ini what is mean about? No. Jadi dalam descriptive text itu mempunyai dua structure. Yang pertama itu ada identification dan description. Biasanya dalam sebuah teks, dalam descriptive text diawali dengan identification atau pengenalan sebuah topik, entah itu siapa, entah apa yang akan dijelaskan sama. Biasanya itu ada di awal kalimat teks. Nah, untuk description itu tuh udah masuk ke dalam memberikan Detail. informasi atau gambaran dari apa yang mau dijelaskan. Oke, we move to language feature. Masuk ya ke language feature. Di descriptive text itu ada 3 language feature. Yang pertama itu ada adjective, yang kedua ada simple present tense, and ada adverb frequency. Eci tahu apa itu adjective? Kata sifat, Miss. Oke, betul. Adjective adalah kata sifat. Contoh dari kata sifat sendiri itu banyak ya. Eci masih tahu. Bisa Eci sampaikan salah satunya selain yang ada di slide? Stupid, Miss. Stupid. Oke, right. Nah, kata sifat itu seperti ada big, small, tall, terus ada short, and Smart. oke. Ada yang berbicara di atas ya. Iya, Miss. Juga ada biasanya pretty. Pretty tahu apa itu? Cantik. Ya, cantik atau beautiful ya. Nah, di sini Miss ada satu contoh kalimat. Please Eci beritahukan yang mana itu description. Please Eci read. Honey is so pretty. She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and long hair. She is smart and friendly. After you read this, yang mana yang masuk ke description? Pretty, smart, and friendly. Oke, itu juga salah satu bentuk description ya. Tapi dari sini sampai di sini itu adalah description. Oh, Ya, she has an oval face, rounded eyes, point nose. and long hair. She is smart and friendly. Nah, dari sini kita tahu kan dia menjelaskan sebuah karakteristik atau ciri khas seseorang. Jadi dia menggambarkan. Nah, selanjutnya ada simple present tense. Simple present tense sangat tidak asing ya bagi kita setiap belajar bahasa Inggris. Eci, you know what is mean? Andre, you know what is mean about simple present tense? Tense yang menjelaskan sekarang ya, Miss. Can you repeat again? Tense yang menjelaskan waktu sekarang. Oh ya, betul Andre. Simple present tense adalah sebuah verb atau tenses yang digunakan untuk berbicara sesuatu yang
pelajaran secara umum. Contohnya itu she walked to school and they play football. Berarti itu masih terjadi di sekarang. Ya sekarang. Nah, Eci paham? Paham, Miss. Asita, please give one example about simple present tense. Example possible dari simple present tense means yes. Kita walk to class. Oke, ya. Jadi pada hari ini. Oke, thank you. Selanjutnya kita ke terakhir, yaitu ada verb. Kayaknya satu tangan aja, satu jari aja deh, Miss. Selanjutnya kita ke verb frequency. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu verb frequency? Gak tahu, Miss. Verb frequency menceritakan bagaimana sesuatu terjadi di sebuah descriptive text. Ini dapat membantu menjelaskan atau menggambarkan seseorang secara rutinitas atau related. Sini ada contohnya yang dikasih. Harry is a helpful and polite person. She often helps me to do my homework and always respect the others. Do you know what it means about these sentences? Membantu apa itu, Miss? Untuk melakukan sebuah Pekerjaan rumah. atau tugas rumah. Nah, maksud dari contoh ini, Harvey ini dia sangat penolong dan sangat seseorang yang sangat Sopan. Nah, dia membantu saya untuk Mengerjakan pekerjaan rumah. dan selalu respect kepada semua orang. Oke? Jadi verb frekuensi ini menceritakan bagaimana sesuatu terjadi ya. Seperti ini. Ini adalah sebuah contoh dari kata verb frekuensi. Often and always. Frekuensi ini adalah memberitahukan kita sebuah kejadian. Misalnya ada example of descriptive. My kid failed. Asmita, you can read this. My cute cat. I have a very cute cat. She has round black eyes and soft, light colored fur. Her ears are small and her face looks like very sweet. She always sits quietly on my bed and looks at me with her big eyes. She usually sleeps during the day and plays at night. My cat never scratches or bites. She is friendly and calm. I love her very much. Thank you, Asita. Dari sini, dari yang Asita jelaskan, semuanya paham nggak? Dia menceritakan sebuah apa? Menggambarkan apa? Kucingnya yang imut. Yang lucu. Lucu. Nah, anggapkan saja ya. Ini adalah kucing Miss. Kucing Miss ya. Ya, Miss. Nah, jadi Miss menggambarkan sebuah kucing. Lalu di sini ada. Nah, yang masuk ke jelaskan kan dua structure dalam descriptive text. Yang masuk ke identification of descriptive text yang mana?
She has round black eyes and soft like colorful. Her ears are small and her face looks very sweet. Mungkin Miss, maybe? Sorry, Eci, you wrong. Actually, yang sebenarnya adalah I have a very cute cat. Ini adalah bentuk pengenalan dalam suatu teks. Ini jadi, identification itu berada di awal. Dan bentuk pengenalan sebuah yang akan kita Jelaskan. Nah, ini adalah identification. I have a very cute cat. Nah, yang Ichi bilang tadi, dari sini sampai di sini itu adalah description. Jadi ini sudah masuk ke description karena di sini dia udah menjelaskan ya ciri-ciri dari kucing tersebut. She has round black eyes and soft, like colorful. Her ears are small and prefers not very sweet. She always sits quietly at my bed and look at me with her big eyes. Actually, you know what is meant about quietly? Febri apa? Febri itu adalah dia, maksudnya dia tenang di atas kasur. Biasanya kucing itu apa ya? Bahasa Minangnya rasa suka berebut. Entah itu badan kita, gigitnya, entah apalah gitu kan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke practice. I want you to focus my learn today, okay? Practice. You know what is that? See. You know what is that? See. See? Yes. Wow. Tapi bahasa yang tepat digunakan itu adalah beach. Beach. Oh, beach ya. Ya, beach. Beach. You know what is that? Ronaldo. Siapa Andre? Ronaldo Messi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Andre suka bola? Lili Messi. Tidak pernah nih Supinipin yang apa? Dekat saja. Sebenarnya tahu ya ini Cristiano Ronaldo. Bukan sampai tulis. Ini sudah kali berkata. Ronaldo. CR. Kok tulisan Miss-nya jelek, Miss? Apa? Kalau namanya apa? Pantang kali menurut kau. Nah, selanjutnya ini siapa? Itu Upin dan Ipin, Ui. Oh, iya, Miss. Iya. Maksudnya kumpul-kumpul ya. Udah. Nah, ini si Upin. Ini si Ipin. Ipin, yang mana yang ada? Coba, ayo. Kok nggak menjadi guru? Iya, Miss. Maaf, Miss. Nah, ini Upin dan Ipin. Kelihatan nih. Ada yang bisa menjelaskan salah satu gambar di atas nih, di dalam ini? This is beach. Are you actually? You want to? No, Miss. No, Miss. This picture? No, Miss. No, Miss. No. Why you like that? Andre, please describe this picture. Andre, The beach is so beautiful. and then just one sentence. The Ronaldo is so handsome. No. Picture one.
picture. Foto pertama nih. The beach so clean. Clean. Apa lagi? Beautiful. Like terang. Apa? Like terang. Beautiful. Clean. Beautiful. Terus, terang nggak beautiful? Kelihatan kok, Miss. Gak usah dihapus lagi, Miss. Beautiful. Apa lagi tadi? Like, Miss. Terang. Right. Wah, clean. Terus, apa lagi? Yang bisa digambarkan. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trees, okay? Trees. coconut. Tree. Have 3 coconut trees. And for the second picture, Ronaldo so handsome. handsome. Any more? He is so gorgeous. Yeah. With He so gorgeous. churches. And She is God. no, God tuh dia sering she is nonton. legend. Bener. Legend. She is legend. God is legend of Lionel Messi. No, this is God. No. Speed. Speed itu godin. Ya. Kita move ke Pipin. Bisa Citra gambarkan Pipin ini? Upin Ipin Peace. so cheerful. Yeah, cheerful. And she have Upin, she have one hair. this is the characteristic of Upin, and Pipin is she have botak. Botak itu bahasa Inggrisnya apa, Miss? please let me Wow. bow. Bo. And she have Upin, he is use cloth color color yellow, she wearing blue. blue shirt. And Upin yellow yellow shirt. Oke. Kita move ke selanjutnya. Udah berapa? Udah berapa? Kau mati lah kau. Oke, selanjutnya kita selanjutnya kita masuk ke sesi contoh descriptive text. Ini mau ngasih sebuah contoh descriptive text. Di keyboard. Sudah ada di atas, Miss. Kita mau nonton Upin Ipin, Miss. No, Oh. I'm gonna give you one example about descriptive text. Oke, Miss.
Kaget, Miss. Mari kita kembali membuka dulu. My sister's name is Maria, and she is 23 years old, and she works in an office. She's tall and has long, brown, wavy hair, and she has green eyes. Maria sometimes wears red glasses, and she often reads books in the library. When she doesn't read, you can sometimes find her in the gym. She likes to exercise 2 or 3 times a week. Because she likes to exercise, she is thin, strong, and healthy. She is also a very funny person, and she loves to talk with people and make them laugh, so she has lots of friends. Maria has a big, friendly smile, and I think she's a beautiful person. Everyone loves her, and, of course, I am very happy that she is my older sister. Oke, Ci. Nah, di sini dia menjelaskan siapa? Maria, Maria siapanya? temannya. No. Sister. Oh iya, saudaranya. Nah. My sister's name is Maria. Nah, di sini dia udah menjelaskan. My sister name is Maria, and she is 23 years She old, work in a of kantor. You know what is mean, guys? Jadi, dia punya kakak namanya Maria. Dan dia berumur 23 3 tahun. Dia bekerja di sebuah kantor. Nah, kita lanjut dalam selanjutnya. Biar kalian paham. Nah, dari ini bentuk apa? Ini adalah salah satu bentuk identification. Di sini dia memperkenalkan ya kakaknya. Kakaknya namanya si Maria. Terus berumur 23 tahun dan sekarang lagi bekerja di sebuah kantor. Di sini ya tahu ya, dia udah beri pengenalan siapa yang bakal dia deskripsikan. Yeah, and she is 23 years old, and she works in an office. She's tall and has long. Nah, setelah itu dia langsung masuk ke description yang menjelaskan bahwa kakaknya Tinggi, tinggi ram dan mempunyai rambut panjang, warna hitam, warna coklat, wavy hair, rambutnya gelombang, dan dia mempunyai mata warna hijau. Long, brown, wavy hair, and she has green eyes. Maria sometimes wears red glasses. Terkadang kakaknya Maria Memakan kacamata berwarna merah, dan dia selalu membaca buku di perpustakaan. She often reads books in the library. When she doesn't read, you can sometimes find her in the Nah, ketika dia tidak membaca buku di library, dia terkadang bisa ditemukan Di sebuah tempat gym. Gym. gym.
She likes to exercise too. Ya, dia juga menyukai latihan 2 atau 3 kali dalam Satu minggu. Ya, 2 atau 3 kali dalam seminggu. Karena dia sangat suka dengan latihan. Ya, 30 detik lagi. pin apa? Conclusion. Ya. She is thin, strong and healthy. Dia kurus tapi dia kuat dan sehat. Oke? Sekarang dari ke belakang. Nah, dia itu selalu ceria. Dia tipe orang yang sangat ceria dan dia suka berbicara dengan seseorang dan selalu buat orang ketawa. Dan dia mempunyai banyak teman. Oke? I think after you watching this video, you understand what is descriptive text. Okay? Oke, Miss. Okay, I think that's all for me. Dari kami juga udah belajar ya bagaimana descriptive text itu, apa itu descriptive text, dan bagaimana strukturnya. Dan ini juga udah ngasih contoh yang mana identification, yang mana description-nya. Okay, I think that's all for today. Let's say Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.